Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin Ramdan, kelas Ekonomi Syariah D semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Trade. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dropship pakaian pria dan wanita. Ini tugas artikel dan membuat video. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, apa itu dropship? Ya, dropship itu untuk profil dropship yaitu sebuah usaha rumahan atau usaha di kalangan kebanyakan mahasiswa maupun pelajar, di mana usaha tersebut hanya menggunakan media sosial sebagai sarana dan prasarana untuk pemasarannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa dropship itu tidak perlu kita menyetok barang banyak atau kita memproduksi barang. Kita hanya menjual barang punya orang lain, seperti itu. Nah, di sini untuk bidang usahanya sendiri. Nah, untuk dropship ini bergerak di bidang rumahan, di mana hanya memerlukan handphone dan laptop. Kita tahu tentang digital marketing. Di situ kita hanya memerlukan handphone ataupun laptop dan media-media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, seperti itu. Lalu untuk karakteristik produk sendiri. Nah, di sini untuk karakteristik produk saya menawarkan pakaian pria dan wanita. Saya menjual pakaian pria dan wanita itu sesuai kantong kalangan pelajar dan mahasiswa, nggak terlalu mahal. Jadi cukup untuk kita belikan baju ataupun belikan celana. Di sini saya nggak hanya untuk pakaian saja, tapi juga celana juga ada, dan aksesoris lainnya seperti topi. Nanti saya akan kasih gambarnya di sini. Lalu seperti baju-baju wanita, kerudung itu ada semua. Nah, untuk aksesoris sendiri itu seperti gelang dan cincin kakao. Untuk harganya sendiri, relatif nggak terlalu mahal. Jadi cukup untuk kantong-kantong kalangan anak muda. Harganya itu dibanderol mulai harga 35.000 sampai dengan 150 ribuan. Jadi masih nggak terlalu mahal untuk pakaian-pakaian seperti ini. Untuk brandnya sendiri ataupun merek itu masih lokal. Jadi saya mengambil untuk kemeja laki-laki itu dari Sidoarjo. Nah, untuk pakaian wanita terus itu contohnya seperti dress panjang atau daster atau kimono itu saya ngambil dari Magetan, dari dropship juga. Nah, untuk celana-celana lalu topi aksesoris itu saya ngambil dari Bandung dan Semarang. Jadi saya mencari toko-toko yang sekiranya itu paling murah dan tidak terlalu mahal. Di situ saya bisa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk mekanisme pembelian sendiri itu cukup mudah. Jadi saya memposting ataupun saya mengupload foto-foto atau gambar-gambar contoh produk-produk saya. Nanti konsumen hanya memesan. Di situ tertera untuk pertama nama yang memesan, lalu jenis barangnya, jumlah, ukuran, seperti itu detailnya. Nanti pemesan kira-kira bisa COD atau kirim. Kalau untuk COD itu daerah Ponorogo, Magetan, Madiun, insya Allah bisa. Kalau untuk kirim itu bisa di luar kota maupun luar pulau. Nah, untuk metodenya sendiri atau mekanisme sendiri yaitu dengan istilahnya kata keep. Jadi mengkeep nama, alamat itu harus sesuai semua, karena yang terpenting adalah alamat. Lalu jenis barangnya, jenis produknya, ukurannya dan sebagainya itu detailnya. Nah, untuk sekarang ini masih via transfer. Jadi untuk meminimalisir kecurangan ataupun penipuan, jadi pakai m-banking. Sayanya pakai m-banking. Jadi tahu yang transfer atas nama ini, transfer berapa itu kelihatan. Kalau hanya stroke kan masih bisa untuk dibuat-buat. Jadi itu untuk tidak ada tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nanti kita kirim kisaran kurang lebih 4-6 hari.
jika itu ongkirnya tergantung. Kalau ongkir minimal itu, ongkir umum itu 13 ribuan. Kalau ingin cepat sehari sampai, itu sampai 24.000 sampai 35.000 tergantung jarak. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, saya menggunakan media online, WhatsApp dan Instagram, di mana saya produk sendiri. Kalau foto mentahannya itu saya edit kembali, saya edit sedemikian rupa sampai orang-orang itu mau untuk membeli. Dan untuk setelah saya mengedit itu, saya memposting atau membuat instastory di Instagram maupun di WhatsApp. Saya membuat grup juga, grup WhatsApp untuk reseller maupun untuk dropship yang lainnya atau toko online ada 3 grup. Nah, di situ nanti seperti tadi mekanismenya itu bisa COD maupun bisa dikirim-kirim. Nah, untuk dropship sendiri itu saya mulai dulu ketika awal pandemi saya memulai dropship. Pertama minyak rambut itu, lalu ada channel beralih ke pakaian seperti itu. Untuk modelnya sendiri itu nggak terlalu mahal, kita hanya modal handphone, modal relasi ataupun jaringan agar kita bisa mencari barang-barang yang kiranya itu murah dan kita bisa mengambil keuntungan dari barang tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot ataupun nggak perlu susah-susah kita ke toko maupun ke grosir-grosir. Nggak perlu, kita hanya di rumah memesan, atau kita bisa pakai Shopee ataupun Lazada. Di situ ada banyak varian kaos maupun baju-baju, ya tergantung, tinggal kitanya bisa memilih atau enggak. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ya ada yang jujur, ada yang enggak, ada yang aman, ada yang enggak, seperti itu. Jadi setidaknya kita belajar berbisnis dari kecil, nggak perlu modal yang banyak, yang penting kita dapat keuntungan itu yang ya lumayan cukup. Saya menjalani bisnis ini kurang lebih 7 bulanan, itu dari seller sampai ke dropship seperti ini. Seperti itu untuk penjelasan saya dengan dropship pakaian pria dan wanita. Nah, nanti di akhir video saya akan memperlihatkan foto-foto sedikit itu jenis-jenis pakaian, kaos maupun di situ juga ada kwitansi pembelian, jadi untuk bukti seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Apabila kurang lebihnya ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.